وأهل بيته والتابعين إلى يوم الدين بالحضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وعلى آله وصحبه القرابة والتابعين خصوصا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعلى إسرائيل وملائكة حملة العرش وملائكة الأرض عليهم الصلاة والسلام ثم إلى أرواح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والمقلدين من علماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الذرية والمنافقين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين بالحضارة أهل سلسلة قراءة القرآن المنتشر في سنة النبوي وسنة محمد حسن مذهبه وسنة على المرسل رئيس الأبدال شيخ شافعي مدينة الأرض وسنة الدعاء شيخ ربيع بن رضي الله عنه حضارة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض والمغارب باعتبارها وقهرها خصوصا سلطان الأولياء سيد شاب القادر الجيلاني والشيخ محمد بهاوي بن شافعي علي أبي حسن الشاذلي وسيد محمد بن عبد الكريم سلمان المدني وسيد محمد حسن بن عبد الله البدري والخليفة شهاب الدين بن محمد شهاب الدين وسيد جابر بن عمر وسيد محمد وسيد حبيب حسين بن عبد الرحمن بن يحيى وسيد عبد الله وسيد سليمان بن نواوي بن عمر بن زين الدين السنة وسيد علي بن عبد الله البدري المكي وسيد محمد شهاب عبد الغني العارف بالله وسيد محمد زين بن عبد الغني وسيد محمد الكرم وسيد بعد محسوب رضي الله عنه بجميع شيخنا ومعلمين أنفسنا آبائنا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا غفر الله لنا غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la nabiyya ba'dah. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويتأ أبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عنه. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wadud. Al-Wadud adalah nama Allah yang ke-48. Arti Al-Wadud sangat mencintai hambanya. Maksudnya Allah yang sangat mencintai hambanya, maka dia berbuat baik dan memuji kepada hambanya. Al-Imam Ghazali mengatakan hamba Allah adalah orang yang mencintai Allah, yang kebanyakan waktunya hanya memikirkan Allah. Maksudnya kalau dia bertitel sebagai Abdullah, hamba Allah,
benar-benar sebagai hamba Allah menurut Imam Al-Ghazali dalam setiap waktunya yang diingat hanya Allah, yaitu ada 4 tanda-tandanya orang yang selalu mengingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sangat mencintai hambanya, bahkan memuji kepada hambanya, dan sepatutnya lah kita sebagai hamba pun sangat cinta kepada Allah. Nah, bukti kecintaan kita kepada Allah ada 4. Yang pertama, tidak melihat sesuatu kecuali ingat kepada Allah. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah fi. Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat karena Allah, atau aku ingat kepada Allah. Jadi seorang budak yang sedang berada di istana raja atau tuannya, ibaratkan Imam Ghazali demikian, apapun yang ia lihat pasti ia ingat bahwa itu adalah milik tuannya. Jadi orang yang benar-benar mengaku cinta kepada Allah, setiap apa yang dilihat dia selalu ingat kepada siapa yang menciptakan. Ini melihat gunung ingat kepada Allah, atau melihat sesuatu apapun dia ingat kepada Allah. Ya, tadi sampai diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali, kalau seorang budak yang berada di tempat istana majikannya, maka setiap apa aja melihat mobil, ingatnya mobil tuanku, melihat rumah, ingat ini rumah tuanku. Jadi semua apapun yang dilihat tidak lepas daripada siapa yang memiliki. Nah, kalau seandainya hal yang demikian kita sebagai hamba Allah, ya, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa setiap apa saja yang kita lihat, karena semuanya wa ma bikum min ni'matin faminallah, semua apapun nikmat itu daripada Allah. Jadi kita melihat ini ingat kepada Allah, melihat itu ingat kepada Allah. Nah, itulah yang disebut seorang hamba yang benar-benar hamba. Melihat kuda, dia ingat kuda tuannya. Melihat permaisuri, ingat bahwa permaisuri itu milik tuannya, diibaratkan demikian. Nah, itu seseorang yang sudah benar-benar dia cinta kepada tuannya. Artinya dia pada hendak memiliki karena ampun tuannya. Jadi dia hanya sekedar melihat saja. Ya, begitu juga kita kepada Allah. Ini bukan milik kita, ilmu bukan milik kita, jabatan bukan milik kita, diamanahkan sementara cuma 5 tahun aja. Kok itu kalau selamat, bila ada selamat, ya sudah. Walaupun namanya Pak Selamat. Ya, itu namanya orang yang bujur Abdullah, hamba Allah. Ya, tanda pertama. Lalu tanda yang kedua, sama kita di bulan Ramadan ini, kita gunakan nikmat Ramadan. Alhamdulillah, nggak terasa berapa hari sudah puasa, masih sehat, alhamdulillah. Ada orang anak puasa, ada kawan puasa, ada kawan kita kemarin pulang, ya Allah, kaget ya, sakit ya. Allah, ya orang sehat betul, Pak Andi ya. Ya Masya Allah, itulah namanya waktunya. Kita masih sehat, masih kawal puasa. Mudah-mudahan nanti sampai sore berbuka puasa pun tetap dalam kondisi sehat walafiat. Itu yang penting. Kalau dudukan di majlis sudah, alhamdulillah. Berapa banyak orang nang subuh ini terdampar di pembaringan. Nah, kalau kita terdampar dalam rahmat Allah, insya Allah. Ya, walaupun sambil di belakang santai-santai, nyender, mata tertutup, terbuka,
paling guru ini saya ikutkan berdua. Kita buka tertutup matanya. Buka kami raih mata saya raih itu yang antum benar. Mungkin malam saya banyak tahajud ya. Iya. Begitu kebanyakan tahajud, kelawasannya tahajud. Kesiangan bangunnya. Ini masih stabil kan sudah? Jamaah, apa sudah mulai hilang? Hah? Mulai maju ya. Jadi kita menjualanya satu pertama dan kedua ketiga ya. Ya, pertahankan. Mulai sudah musiknya terasa halus, terasa ganal ya, masya Allah. Waktu malam pertama penuh. Yang kedua, tidak menoleh kepada selain Allah. Tanda orang itu Abdullah, hamba Allah yang dicintai Allah, dia tidak melihat kecuali Allah. Maksudnya, ya seperti budak tadi juga, dia tidak melakukan sesuatu kecuali ingat tuannya apakah suka atau tidak. Nah, begitu juga kita sebagai hamba, apa yang kita lakukan ini Allah senang atau tidak. Ya, jadi kalau tanda pertama tadi dia melihat semua milik tuannya, semua milik Allah. Jadi namanya menghilangkan sifat ananiyah kalau dalam kitab amal ma'rifat itu ya, menghilangkan sifat keakuan. Nah, itu. Yang kedua, orang yang benar-benar cinta kepada Allah, ya kayak yang tadi juga, cuman dia melakukan aktivitas ini bisa disenangi Allah apa enggak? Allah redha apa enggak? Saya berada di majlis ini, Allah redha apa enggak? Redha. Nah, berarti dia benar-benar orang yang cinta. Oh, saya berada di tempat yang kayak gini, Allah senang apa enggak? Oh enggak, berarti kita enggak benar menjadi Abdullah, ya. Tidak benar berarti kita menjadi Abdullah. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana pesan baginda sallallahu alaihi wasallam, gunakan Ramadanmu dengan baik. Maksudnya gunakan Ramadanmu dengan baik, gunakan waktu berjalan terus tak terasa. Apalagi kita yang umur 50 ke atas ini, jangan coba-coba santai-santai lah. Ya. Jangan bila santai-santai. Kalau rajin ke masjid, rajin pengajian, kalau punya sadaqallahul azim. Ya, harus semangat. Hati sakit, pulang ke masjid ya. Jangan sampai tidak tarawih. Terserah mau berapa, terserah tarawih hendak 23 kah, hendak 11 kah. Kalau perlu 31 sama witirnya 11. Nambahin orang ya. Ini hendak 8 aja. 8 kita hanya ada di korting lagi 2 jadi. Sampai ada yang tanya, Ustaz, nanti kan saya 17 Ramadan mau berangkat umrah. Boleh tidak Ustaz di Makkah itu tarawihnya 8? Siapa yang melarang? Cuma kan rugi Bu, sampai jauh-jauhnya dari Samarinda, berapa ongkos biaya, terus pertama di tempat yang paling afdal di dunia, kedua di bulan yang mulia, ketiga di Masjidil Haram lain Masjid Al-Hijrah, keempat manusia jutaan nanti 17 Ramadan itu. Masa kita hendak sedikit mengambil bagian dari sekian banyak manusia itu? Ya maksudnya kita tidak mikirkan apa antara abdal dan sebagainya. Yang jelas siapa yang banyak gua dapatnya. Ya Pak, 68 atau 20 banyak mana? Yang nyata ya. Amun otak sehat pikiran 20 dalam begini. Ini 68 hendak VIP. Soalnya pengen VIP, tapi 68 itu memang antum kayak dia. Banyak yang dibahas ibadah. Nah, jadi kita rugi kan kalau 80 itu ada kisah tahun berapa itu lah. Bapak-bapak ini kaya-kaya ini hendak banget tarawih di belakang imam. Di belakang imam di Masjidil Haram. Jadi sini
sebelum asar sudah bahasa di bawahnya juga. Kalau kan manusia tahu sudah kalau di dulu Quran Lailatul Qadar dia ngambil pakai Lailatul Qadar. Dia hendak tarawih di belakang imam. Jadi kayak berguru pokoknya dan kalau ibadah johor siap-siap sudah. Ya, asar biasa kalau sudah asar itu yang untuk tawaf itu diperkecilnya tempatnya karena sudah ngatur buka itu. Nah, kita hendak tarawih di belakang imam, asar itu sudah di bawah itu Pak. Ya apa sih? Ya, ulang sering juhur, ulang saya saking semangatnya hendak marah saya berada di belakang tarawih imam. Kebetulan imamnya Abdurrahman Sudais waktu itu. Beda buka puasa macam maghrib kalau bergerak sini di situ pokoknya sampai bisa sampai tarawih. Rupanya anda mengambilnya 8 rakaat saja. Begitu selesai 8 rakaat, udah bahasa pelingau, anda keluar, ada kawan. Mampu saya nak kayak semua itu, mau saya itu. Jadi Arab itu sampai, enggak. Kenapa sih kita harus sekali tarawih? Wah, di sana di Arab. Itu cara bahasa kita mengendang 8 rakaat jangan di sini mengganggu orang. Coba mulai belakang imam sampai belakang itu. Mungkin kalau berjalan sampai 1 jam ya. Karena posisi rapat kan, posisi rapat. Begitu sering sampai di kamar, ya Allah, dulu kan aku lagi tarawih di belakang imam. Ya bisa diaskar lagi aja sama 8 rakaat. Orang 20 rakaat kayak air di sini yang pahalanya ya alhamdulillah sini sampai mati 20 rakaat. Ada mau lagi 8 rakaat. Pokoknya aku di sini sampai ini 20 rakaat. Ini 23 atau 28. Jadi berdia berapa? Nyaman sudah. Mesinnya sejuk, tempatnya enak, sangat ngalir-ngalirnya. Banyak mampir lah. Ini dia waktu sampean mulia itu saya pernah banyak jual, saya pernah rajin, banyak jual, pahalanya saya pernah koler juga. Nah, jadi seperti budak tadi diibaratkan oleh Imam Ghazali, ia tidak melakukan sesuatu kecuali ingat tuannya apakah senang atau kada. Begitu juga hamba Allah, ia tidak melakukan sesuatu kecuali ia pandang terlebih dahulu apakah Allah itu ridha atau tidak. Nah, itu baru hamba yang ujur hamba. Artinya hamba yang mencintai Allah. Karena kan tadi Allah Al-Wadud. Al-Wadud artinya Allah mencintai hambanya bahkan memuji hambanya. Ya, seperti kita nanti sholat Id, Allah memuji hambanya. Ya malaikati, ujar Allah, malaikatku, ishadu anni qad ghafartu lahum. Allah membangga-banggakan orang-orang yang sholat Id nanti mudah panjang umur berkali sampai kita sholat Id. Nah, Allah yang membanggakan. Malaikatku saksikan nih, bubuhan narkotik nih nak, tulangkan nih ke masjid Al-Hijrah Al-Qabr. Qad ghafartu lahum, telah ampuni dosa-dosa mereka. Nah, ini Allah yang membanggakan hamba. Hamba siapa? Hamba yang khususnya nanti pada sholat Id itu dia berangkat cepat, rapi shafnya, jaga adabnya, lalu ikut takbiran, sholat, menunaikan khutbah sampai selesai. Qad budilat sayyi'atikum bil hasanat, ujar Allah. Sungguh ganti kejelekan-kejelekan kita dengan kebaikan. Cuma orang apalagi Allah sudah menggantikan nang baik-baik. Nah, jadi di sini bukti Allah itu bukan sekedar mencintai hamba, tapi membangga-banggakan hambanya dengan memuji-muji hamba. Hamba yang bagaimana? Ya tentu hamba yang berbuat baik. Ya. Lalu yang ketiga, tanda seorang itu cinta kepada Allah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ya. Minang kisah Syekh Hamdan bin Bas ketika Syekh Abdul Qadir Jailani
berada di majlis beliau. Sebab itu kalau pada hilaf Syekh Abdul Qadir Jailani berumur 10 tahun. Karena kalau di Mekah kan kalau pengajian karena kayak sini jauh-jauh Mekah dekat semua Pak, Mahalapah namanya, jadi mendekat dekat dengan ustaznya. Jalan di situ di belakang ustaz mana kayaknya mau unjur. Di Mekah dekat-dekat begitu. Nah, begitu majlis ini dimulai, Syekh Abdul Qadir Jailani karena dia masih muda duduk paling pojok itu. Lalu ustaznya ini membaca ayat walam yakhsha illallah, dan tidak ada yang ditakuti hanya Allah. Begitu ustaznya ngomong langsung ada ular di depan ini. Oh, apalagi jamaahnya bubar, tapi pai ulang baik. Terlempar. Syekh Abdul Qadir Jailani tunduk beliau, ya, sampai jamaah itu bubar, sampai kiainya juga ikut bubar. Orangnya aku pulang sehingga malam. Jadi membuktikan bahwa betul-betul kita mengamalkan walam yakhsha illallah. Syekh Abdul Qadir Jailani yang berada di pojok tadi tidak bergerak sedikit pun dulu, khusus sampai diteriakkan ustaznya, cepat lari, kamu akan dipatok ular. Sekalinya ularnya itu bersimpuh di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani yang waktu itu masih kecil, masih anak-anak. Akhirnya ujar gurunya ini harus murid ini mengamalkan, karena kan tidak ada yang ditakuti hanya Allah. Nanti ada yang murid ke rumah jangan takutan orang di rumah. Ini kan di rumah ini harap berharap dia nak profesor doktor kalah juga. Ternyata keuangan dikuasai. Akhirnya gurunya bertanya, apa yang kau amalkan nak? Kok kamu berani betul dengan bulan loh? Kan tadi Pak Kiai membacakan ayat Quran. Walam yakhsha illallah. Tidak ada yang ditakuti hanya Allah. Itu yang saya amalkan. Wah, jadi gurunya begitu kami guru itu. Nah, itu dipraktekkan. Tidak ada yang ditakuti hanya Allah. Nah, atau kepada sesuatu yang diperintahkan Allah. Allah memerintahkan ini gawi. Kita takut jangan sampai tidak mengerjakan, ya. Jadi jangan sampai tidak dikerjakan. Atau menjauhinya, atau sesuatu yang dilarang Allah jangan dikerjakan. Yang diperintah jauhi, yang dilarang jauhi. Itu bukti dia takut kepada Allah. Contoh, kita takut dengan kasat lantas, ya. Apa kasat lantas? Ini dikebur-keburkan orang dia wah sudah kelengkapan sepeda motor apa macam, ya, helm standar, surat-suratnya lengkap dan sebagainya. Itu bukti kita takut dengan aturan kasat lantas. Coba kita mengikuti aturan pret 1.000. Sekali pret itu 1.000, belum itu ke Polres Jakarta. Nah, itu bukti kita takut dengan aturan, apalagi kepada Allah, ya. Nah, seorang hamba Allah tidak takut kepada apapun karena ia tahu bahwa yang kuasa memberi mudarat hanya Allah, ya. Contoh, kita di pesawat sudah berdoa, sudah sabuk, sudah masalah itu wangi dari biar nang macam-macam sudah miring-miring Pak. Berikut juga di belakang. Iya, itu namanya ketakutan dengan aturan yang berada di pesawat. Tapi kan juga sudah di atas pasar. Dia nang di sini 100 M pada waktu itu. Apalagi jika di loleng, ya sudah. Kayak kemarin aku beli dari Surabaya, hampir sejam berputar pesawat di APT. Sejam Pak. Boleh tahu sudah bawa rombongan Pak D mau naik kan, Pak Jokowi.
Terus sudah ada informasi pasti mau naik ya. Jadi buku tarik ya, kalau pesawat gitu. Jadi ada apa sih kalau turun. Jadi kemungkinan ini penuh penerbangan. Padahal itu Pak Jokowi siap-siap mau berangkat ya. Begitu sudah selesai turun. Nah itu namanya kita membuktikan pasrah ya, pasrah. Artinya kalau sudah dalam pesawat ya apa itu bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Itu bukti kita takut dan pasrah. Yang keempat, tidak mengharap kepada selain Allah. Jadi yang pertama melihat kecuali ingat kepada Allah. Yang kedua menoleh apapun ingat kepada Allah. Yang ketiga tidak takut apapun hanya takut kepada Allah. Yang keempat mengharap hanya kepada Allah. Nah, si budak tidak mengharap orang lain, kembali ke kiasannya tadi, untuk memberi dan mencukupi keperluannya. Ini ada mengharap berian orang, karena yang diharapkannya berian pemberian majikannya. Itu kalau si budak dengan majikan dengan tuannya. Begitu juga kita tidak mengharapkan pujian, sebagaimana perkataan Imam Abu Hanifah, man talabal ilmi lil ma'ali faza bi fadlin min ar-rasyadi fayali khusran talibihi linaili fadlin min al-ibad. Berapa banyak orang yang menuntut ilmu, yang beribadah, dia tidak mendapatkan nilai apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kenapa? Faya khusran li talibihi linaili fadlin min al-ibad. Karena hanya sekedar mendapat sanjungan pujian al-ibad, manusia atau hamba. Nah, jadi kita dalam beribadah apapun yang kita harapkan Allah, karena yang memberi pahala Allah, yang menggerakkan kita sehingga bisa melakukan ibadah, tarawih namanya, tadarus namanya, sedekah namanya, apa aja itu semua Allah yang memberikannya. Disebut namanya minnatullah, karunia Allah. Jadi kita tidak mengharap orang lain, dan kita harapkan ridha Allah. Itulah Rabi'atul Adawiyah. Ya, Rabi'atul Adawiyah seorang waliyah, seorang wali perempuan. Beliau mengatakan, ilahi anta maqsudi, ya Tuhanku, pian hanya urut maksud dengan pian urut dan bermaksud dengan yang lain. Wa ridwaka maqlubi, ridha pian hanya ulun tuntut urun pagi, siang, sore, puasa, sedekah, ngantuk-ngantuk baca Quran, pokoknya ulun mengharap ridha pian dan tidak mengharap yang lain. Ini namanya orang-orang yang benar-benar mengharap cintanya kepada Allah. Ini jadi setelah dia menyatakan aku bermaksud hanya kepada Allah, lalu yang kuharapkan ridha engkau, ini beri kepada saya. Apa minta kita kepada Allah? Mahabbah, cinta kita kepada Allah, wa ma'rifatan, dan ma'rifat kita kepada Allah. Tapi syaratnya dua dulu. Namun hendak minta mahabbah dengan ma'rifat, syaratnya dua. Pertama, betul-betul yang kita maksud hanya Allah. Yang kedua, yang kita tuntut siang malam ridha Allah. Kalau menuntut maksudnya kita meminta agar dipuji, agar nama pun dibuat, agar nanti nama pun disebut-sebut, itu beda sudah. Ya, nah itu saking apa namanya, pernyataan Rabi'atul Adawiyah demikian. Makanya ulama menganjurkan betul, tidak termasuk syarat, tidak termasuk sunnah, tidak termasuk rukun, hanya sekadar untuk mentaktikkan hati namanya Pak. Kapan? Dibaca sebelum sholat. Itu namanya mentaktikkan, tidak ada apa hubungannya dengan sembahyang, bukan syarat, bukan rukun, bukan sunnah, tidak ada. Hanya untuk menguatkan hati. Ilahi antama rasuli wa ridhakum bi a'ti mahabbataka wa ma'rifataka. Kalau guru menanggapi dari Allah, bersabbit qalbi 'ala al-iman min dari dunya ila dari akhirah. Karena salah satu di antara doa yang kabul indal qiyam, ketika berdiri hendak
sembahyang itu doa kabul. Lalu Allahumma sabbit qalbi, Allah tetapkan hati saya ala dinika kepada agama Engkau, min dari dunia ila dari akhirat sampai nanti ke akhirat. Baru nawaitu lillahi ta'ala usalli fardhan. Masyaallah, bagus betul kalimatnya ya. Kalau Sayyid Hasan An-Nadwi Al-Hasani, beliau menambahkan sebelum kita usalli, Allahumma atini bi fadlika ma tu'ti ibadat as-salihin. Itu bagus banget itu. Ya Allah, beri ulun ma tu'ti, apa-apa yang Pian beri dengan orang saleh. Ulun ini tidak khusyuk. Pian pernah memberi khusyuk kepada Imam Syafi'i, berikan khusyuk kepada ulun. Ibaratnya begitu. Dia memberikan kehusukan, ketenangan dalam ibadah salat kepada para awliya saleh, berikan kepada saya. Allahumma atini bi fadlika afdala ma tu'ti ibadat as-salihin. Jadi banyaki berdoa sebelum usolli ya. Karena salah satu di antara doa yang kabul ketika mau melaksanakan atau hendak berusolli itu. Makanya ada lebih tambah orang yang alim minhu salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa, macam-macam. Tapi itu tidak termasuk sunnah rukun ya. Kita berdoa saja. Menurut pendapat yang itu orang usolli sampai tidak ada hubungannya dengan sholat. Cuman kita mengamalkan hadis, salah satu di antara doa yang kabul di antaranya indal qiyam. Ketika kita berdiri, ada sembahyang kabul doa. Ya, jadi kita banyak berdoa apalagi di bulan suci Ramadan. Nah, jadi yang keempat, tidak mengharap kepada selain Allah. Sibuk tidak mengharap orang lain untuk memberi dan mencukupi keperluannya atau memujinya, karena yang langsung memuji Allah. Ya, seperti orang yang beribadah di sepertiga akhir malam, itu Allah yang memuji. Malaikat, ini hamba-hambaku yang sekarang mereka bermunajat di sepertiga akhir malam. Malu kalau tidak mengabulkan. Nah, itu salah satu di antara pembuktian Allah itu sayang, cinta betul kepada hambanya. Tinggal si hamba ini aja lagi. Cinta apa enggak? Oh, saya cinta Ustaz, tapi dipanggil enggak dengar. Iya, cinta ada. Dipanggil menulis dia aja, tahu menulis. Nyarinya wah, menaranya 99 meter tingginya, yang datang 9.000 aja. Padahal dipanggil semua, Allah dipanggil. Ya, itu ahsana qaulan, sebaik-baik ucapan dan sebaik-baik panggilan azan. Masyaallah. Arahnya rumah awal masjid, tapi dari di sini lain itu di atas. Arahnya dengan masjid rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tatap tuli dari masjid. Kayaknya kita bilang para mati tuli juga. Biar nak mana lagi akan menjikirkan para mati dengan ketua masjid kepada Allah. Kenapa? Waktu sehatnya dipanggil Allah kadang tengah sibuk dengan gawian, sibuk dengan macam-macam, padahal sudah dipanggil Allah. Bagaimana cinta dengan Allah? Kalau orang cinta dengan seseorang, jangankan dipanggil, hanya isyarat saja gini, dikirimnya imam, langsung datang. Saking ayang-ayangnya dah. Itu aja kepada manusia. Baru kayak gini, dipanggil aja lah. Lain, kayak cepat jauh, lainnya kayak gini sudah. Nah, itu kepada manusia. Cuma kalau kepada Allah, ya Allah, dipanggil, suaranya memanggil bagus juga, sini mendengar aja, sibuk, enggak terasa waktu terlewatkan. Alhamdulillah ya. Menjelaskan nampak jangan, nampak panjang ini jangan sampai. Kita masih beri kesempatan, alhamdulillah ya.
Any question? Yes? Any question now? Please. Are you sleeping? No? Huh? Okay, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit Pak Ustaz, kita tadi ada 4 tadi yang disebutkan di dalam tanda orang yang cinta kepada Allah ini. Nah, semuanya itu kelihatannya ada di diri kita dan harus dilaksanakan, dan juga pelaksanaannya ini nyata, juga di dalam hati. Nah, kita itu kadang-kadang melaksanakan, tapi kadang-kadang di dalam hati itu ada tersirat gitu. Apakah kalau tersirat di dalam hati itu semua yang kita laksanakan, yang tadi yang takut kecuali kepada Allah, kan bisa melakukan sesuatu yang kepada Allah. Nah, semuanya itu kita laksanakan, apakah secara fisik atau di dalam hati itu juga merupakan sesuatu yang tidak diterima oleh Allah dalam hati itu. Karena kadang-kadang kita ini tersirat dalam hati itu ada ujungnya, ada apa itu. Nah, kalau seperti itu kita juga kadang-kadang bisa melaksanakannya agak berat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang untuk mempraktekkan sulit, ya, sulit. Tentu bertahap, tidak bisa langsung. Disitulah perlu sebuah proses. Karena bagaimanapun dalam sebuah apa aja, ibadah, untuk ilmu, pokoknya usaha apa aja, semuanya ada proses. Nah, untuk menunjang semua itu 4 tadi itu mesti dengan ilmu. Jadi kita belajar ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, ilmu tasawufnya. Jadi kalau sudah fikih sekedar mensahkan ibadah, kalau tauhid sekedar mensahkan keimanan, kalau tasawuf sekedar membersihkan batin. Nah, kalau semua ilmu ini kita pelajari, ya walaupun kita tentu sesuai kemampuan kita ya, terus kita belajar sambil kita praktekkan. Nah, di tengah-tengah proses pelaksanaan yang 4 tadi, setan kan gak tinggal diam. Ya, setan gak tinggal diam. Ya, kalau tadinya berenang setan, orang Nabi Adam menjadi ganggunya, apalagi hati Adam. Nah, kita tetap berusaha terus. Karena yang namanya manusia ini tidak lepas daripada sifat-sifat yang bisa merusak. Ya, sunniyal insan jenis yang ini disebut manusia itu karena sering lupa, diingatkan lupa. Nah, itulah fungsinya kita belajar. Fungsinya kita pada kirbain nanti kok tanpa oleh mukminin saling mengingatkan. Nah, yang namanya sebuah kebaikan itu pasti ada godaannya, cobaannya, rintangannya, halangannya. Ahasibanna suhayyuraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kamu kira orang yang pengen dekat kepada aku pasti banyak godaannya. Memang oke, sudah kita lillahi ta'ala lillahi. Cuman kan di dalam diri kita ini bergemuruh, nyaman mengaku-ngaku itu aku semalam. Ya, apalagi kita sudah banyak berjasa dan disebut-sebut nama kita, Pak, ini pergolakan itu, maka aku banyak berjasa, aku gak disebutkan nama Pak, kita protes ya. Tapi kalau kita kembali ke 4-nya, sudah masa foto mau disebut orang kah, mau enggak yang kuharapkan Allah, udah biarin, mau dituliskan enggak, mau diumumkan enggak. Pokoknya kalau sudah betul-betul Allah, tidak pernah dia mengingat apa macam. Jadi seperti sebagai yang saya contohkan, guru kami Mbak Zainal saking ikhlasnya ditanya, Mbak, saat ini murid jenengan ini sampai pinter. Aku tidak pernah ngitung muridku di sini. Kalau orang kadang-kadang bangga, ini kisah hati ya. Kalau bangga, oh santri kami 10.000, oh santri kami sekian. Ditanya Mbak Zainal ini berapa santri kerapian ini?
Aku nggak pernah ngitung, wartawan nanya nggak pernah ngitung. Bagi saya itu santri banyak sedikit ya podo ngajine. Itu bahasa ayaman. Di sini banyak tak sedikit kata tapi aku ngaji tak ada berobat. Nah ini namanya orang begitu ikhlas. Ya, nah jadi kita contoh begitu. Jadi yang namanya sebuah proses itu banyak, nggak kadang kita dari hati kita sudah oke, sudah betul, sudah ada nanti dari kawan ke apa, nah itulah. Nah tentu semua itu kita berjuang untuk memantapkan hati, ya. Nah salah satu di antaranya doa yang diajarkan Rasulullah adalah ya muqallibal qulub. Hati kita ini kan ujung bahasa Banjarnya bolak-balik, bolak-balik. Ikhlas kok. Itu, dia ikhlas, bujur ikhlas, iya. Begitu nggak disebut, aku kok nggak disebut nama itu pada aku banyak yang menyumbang. Padahal tadi ngomongnya ikhlas, nah itulah hati kita. Jadi kalau sudah kita kembali kepada doa tadi, tsabbit qalbi, tetapkan hati saya, jangan merubah istiqomah kita. Ya, itu kalau pengen kita mendapatkan sebuah kemuliaan yang diberikan Allah apapun bagaimanapun, bismillah. Oke? Nah, jadi istiqomah kita. Tentu banyak cobaan, ujian, halangan, rintangan dan sebagainya. Kadang-kadang kita yang banyak berbuat malah orang lain yang disebut-sebut. Itu banyak kayak kalau nah, ya sudah bismillah. Apa? Ini mati aja bertahan kok. Di sana baru nanti ada hitungannya yang asli, ya. Kalau hitungan di dunia ini tidak ada apa-apanya. Nah, padahal dia itu orang hanya saja. Aku nih namanya kalau perintis tidak disebut-sebut tidak apa-apa, Pak D. Kalau yang mati ya wes dihitung berkono, ya. Alhamdulillah. Yang penting bismillah. Mudah-mudahan pada tahun panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman, saleh-salehah, dan mudah-mudahan kita sama keluarga kan selamat dunia akhirat, dan pada waktunya mudahan husnul khatimah. Ulun mewakili kemanakan anak-anak kita yang mondok di Darwa yang tergabung dalam satu kegiatan isbek, kegiatan santri. Kedua Etam mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyisihkan rezekinya untuk kegiatan anak-anak santri pada pesantren Bilal di MTS 1 Balikpapan yang menyumbang. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda apalagi kita untuk menyenangkan hati anak-anak dan membuat kegiatan mereka yang positif insyaallah di Balikpapan. Jadi berapapun semangat Bapak Ibu sangat diharapkan jika apabila dari Abah kita Desmet dimaksud kembali di transfer, mudah-mudahan semuanya barokah manfaat dunia akhirat. Dan kepada anak-anak saya amanatkan kemarin kalau pas buka puasa di sana doakan para donatur khususnya yang menyumbang kegiatan salat di Balikpapan. Mudah-mudahan pada tahun panjang umur sehat. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya karim wa ya rahman ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna fid din 'allimna rushda. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul badiin. Rabbana atina nuran wa hdi lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bijahi rasul Rabbana bil qabul. Bijahi الرسول أتمم لنا من كل زول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.